Gitar Plus, ketemu lagi sama saya Om Wiku. Oke, di video kali ini Om bakal review gitar ini. Ini gitarnya ajaib punya nih gitar nih. Ini Squier Guitar Pack. Jadi ini Squier Stratocaster basicnya. Nah, cuman ada tetek bengeknya lah, tambah-tambahannya. Ini terus ada apa ini? Udah disiapin belum tadi? Ada ya? Nah, ada gini-giniannya lah. Ini budget line-nya Squier ya. Jadi ini buat kalian yang pengen cari gitar branded tapi harganya terjangkau. Ini salah satu pilihannya. Harganya berapa tadi? Berapa? 3,6. Luar biasa, 3,6. Murah kan? 3,6. Kalau kesar 3,6 nggak dapat sekarang. Jadi ini murah. Ini pack ya, apa? Bundling. Jadi dia dapat gitar, dapat amplifier Squier juga. Ini frontman 10G, 10 watt, solid state. Terus, nah ini yang ajaibnya nih dari package ini. Dia selain dapat gitar sama ampli, dia juga dapat perintilan-perintilannya. Karena gitar ini kan apa ya? Ditujukan untuk pemula, tapi ya bukan harus pemula yang main. Kalau kita udah pro juga silahkan aja beli gitar ini. Karena lagi PPKM, jadi kan kita nggak ada dana buat beli gitar kan. Beli-beli yang harga segini, mampunya cuma harga segini, lagi nggak manggung ini, beli yang ini aja. Oke, kita dapat gitar, dapat ampli. Terus dia dapat juga ini dapat buku, nggak penting ya, nggak penting buku. Dapat handle, ini pasangin sini ya, nanti saya jelasin. Terus dapat juga, nah ini dia nih, ada picknya. Tuh 3,6 juta dapat pick. Biasanya harga pick berapa? Tahu kan? Ini 3,6 juta dapat pick, kurang baik apa ya kan? Squier ini. Terus dia ada kunci L-nya tuh biasanya buat setting necknya. Dan nggak usah dicoba kalau Anda pemula, daripada Anda beli gitar aja udah segini, kalau Anda rusakin lagi, Anda udah nggak punya duit lagi buat beli lagi. Jadi ini nggak usah dicobain. Ini ada pair tambahan kalau Anda mau pasang senar yang lebih tebal, dan nggak usah dicobain juga. Bahaya. Terus selanjutnya, nah ini yang paling apa ya, kepake ini. Pick tadi kepake, jelas. Sama ini dapat strapnya. Dan juga ini dapat soft case. Nah, jadi buat kalian, biasanya kalau beli gitar harga segini kan, kalau manggung mungkin naik motor ya. Jadi ini butuh nih, karena kalau nggak ada giniannya, ente beli lagi rada mahal di marketplace. Ini udah dapat. Jadi tinggal go show aja. Pokoknya ini pack Squier Guitar Pack ini, Squier Guitar Pack. Pokoknya Squier Guitar Pack ini tinggal go show aja lah, manggung. Tinggal gaskan manggung, tinggal nggak tahu manggungnya kapan ini. Tapi yang jelas, sekali kita nanti mau manggung, kita tinggal bawa aja. Nggak perlu repot lagi beli soft case, nggak perlu repot lagi beli apa strap, beli apa. Dan yang paling enak ya ada amplinya ini. Biasanya kita kalau beli gitar tuh, apalagi pemula ya, zaman Om dulu kecil nih, Om minta beliin gitar gitu. Tuh biasanya disuruh milih tuh, beli gitar, tapi budget buat amplinya nggak ada, tabungannya nggak cukup gitu. Nah kalau yang sekarang ini, udah langsung sampai rumah, udah langsung bisa main. Dulu Om colokin ke tip kompo tuh buat mainin gitarnya, zaman Om kecil dulu lah. Om nggak terlalu tua sih, kira-kira ya masih 3-4 tahun yang lalu lah Om lulus SMA ya. Oke, sekarang Om jelasin gitarnya dulu ya. Untuk gitarnya ini Squier Stratocaster. Jadi ini basicnya versi murahnya dari Fender Stratocaster. Kalau kalian ngerti Fender Stratocaster, nah ini versi murahnya. Bentuknya exactly the same, sama persis. Ini 21 fret, jadi ini ngambil modelnya Strato yang klasik ya. Strato tua, tahun 60-an, tapi dia pakai headstock yang kecil. Jadi bukan yang headstocknya gede gitu. Konfigurasinya dia 3 pickup single coil. 1, 2, 3 ya, bridge, middle, neck. Dia, nah ininya, apa, tombolnya dia ada tone. Ini tone buat yang pickup ini, bridge sama middle. Ada tone buat neck pickup. Terus switchnya 5W. Nah ini dia pakai pickguardnya. Ini pickguardnya single ply kayaknya nih. Ya single ply. Ya pokoknya gitu deh pickguardnya. Untuk bodinya, nih gitar ini nih gitarnya enteng ya.
nggak begitu berat. FYI, gitar Stratocaster itu agak berat yang Fendernya. Ini nggak terlalu berat. Tapi ini kalau dilihat dari spek kayunya, ini untuk bodinya dia pakai poplar, which is itu bukan kayu yang jelek. Poplar itu banyak dipakai di brand-brand gitar mahal juga, kayak misalnya Music Man gitu-gitu. Terus Fender tuh beberapa jenis juga yang modern ya, itu pakai poplar juga. Jadi ini kayunya bukan kayu kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng ya, kayu kan ya. Nah jadi ini kayunya oke lah, bukan kayu sembarangan gitu. For your info ya, kayu di gitar tuh ngaruh banget loh buat ke soundnya. Jadi kalau kita pakai kayu yang sembarangan, kadang nanti kita mau upgrade pun, ganti pick up atau segala macem, biasanya tetap nggak akan maksimal hasilnya. Tapi kalau ini, kalau nanti kalian ternyata gitar ini kalian pakai sampai kalian profesional, itu kalian mau ganti pick up, kalian mau upgrade elektroniknya gitu. Misalnya mau diganti pick upnya pakai Fender Texas Special gitu, atau Fender yang vintage gitu. Hasilnya pasti maksimal juga, karena ini kayunya aja dia udah poplar, yang which is itu kayu, bukan kayu sembarangan. Oke, ini untuk necknya dia fingerboardnya pakai rosewood, dia 21 fret ya, jadi ini bentuk Fender yang klasik. Terus untuk necknya sendiri, kalau tadi kan fingerboardnya yang depannya ini, untuk necknya sendiri yang di belakangnya ini dia pakai bahannya maple, dan ini nggak di finish ya, jadi kayunya tuh nggak dilapis lagi, jadi dia natural aja finishnya. Ini bener-bener nggak di finish. Agak ini sih, ini selera ya. Kalau Om lebih suka yang di finish, tapi beberapa player itu kadang-kadang malah lebih suka yang banyak sih, bukan beberapa, banyak kan player gitar tuh lebih suka yang unfinished, karena katanya feel ke kayunya lebih kerasa, jadi kita gesek itu ini lebih enak gitu loh. Kalau yang finish tuh keset-keset gimana gitu loh rasanya, jadi kurang inilah. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi kalau Om lebih suka yang finish yang lebih licin gitu loh, lebih basah gitu kan di tangan jadinya. Nah, untuk playability-nya sendiri, ini Om bener-bener baru keluarin dari kardus, belum Om setting sama sekali ya. Masih bener-bener fresh from the box. Dan ini playability-nya not bad sih, enak. Action senarnya nggak terlalu tinggi. Biasanya gitar-gitar harga segini tuh nggak bisa terlalu rendah banget action senarnya. Tapi ini enak, action senarnya bisa cukup rendah. Dan ini settingan pabrik ya, settingan pabriknya aja ini masih cukup tinggi nih. Ya masih agak tinggi settingan di saddle-nya, artinya ini masih bisa direndahin lagi. Dan ini kalau buat pemakaian sehari-hari sih, buat average ya, nggak buat shredding gitu-gitu. Ini udah cukup lah. Udah cukup, justru kalau direndahin lagi, ini kalau misalnya buat bending udah terlalu rendah malah, kurang begitu enak. Terus untuk ininya, tuning mesinnya atau dryernya ya, populernya di sini dryer. Ini dia pakai yang diecast nih kayaknya ya. Iya diecast ini. Ini diecast. Ini memang bukan locking tuner kayak Fender yang modern ya, tapi ini stabil kok. Cukup stabil. Tadi saya bending itu nggak goyang tuningannya. Biasanya kalau gitar low end itu kalau kita bending terus-menerus, dia tuningannya sedikit turun. Tapi ini nggak. Mungkin ini karena nutnya juga. Ini nutnya juga kayaknya bone deh. Ini saya nggak tahu ini plastik atau bone ya, tapi kayaknya ini bone sih nutnya. Dan ini playability-nya enak, surprisingly enak untuk gitar harga segini ya. Jujur aja, Om waktu buka ini harganya 3,6, tadinya Squier 3,6. Dapat apa ya? Apalagi dia ada dapat ampli, dapat gini, Om udah mikir nih gitarnya pasti low end banget. Tapi memang low end gitarnya, tapi enak dipakainya gitu. Bukan yang gitar pemula banget gitu. Ini sih Om pakai hari-harian juga mau ini. Buat rekaman, buat manggung juga masih oke. Oke, untuk bridge-nya. Ini bridge-nya masih yang model vintage ya. Jadi ini model Fender lama. Yang sekarang juga masih ada sih yang kayak gini, tapi biasanya untuk seri-seri yang vintage. Nah, ini bridge-nya itu dia pakai 6 skrup dan dia nempel sama body. Jadi dia down aja, bukan up down. Nah, kalau bridge yang model ini memang ada kelemahan, dia tuningnya nggak sestabil yang up down atau yang floyd rose atau yang bridge. Ada Fender yang floating juga tuh, yang dia pakai 2 pivot gitu. Ini masih yang standar. Tapi ini
kita coba aja bridge ya, apakah dia tuningnya bertahan. Kita coba ya bridge-nya ya, tremolonya. Nah, kita pasang dulu tremolo barnya. Sekarang kita coba ya untuk mainin handle-nya. Ternyata stabil loh. Ternyata stabil. Di luar dugaan ini. Ini emes. Om emes juga nih sama gitar ini. Harga segini tremolonya stabil. Nih, nah ini poin plus nih. Ini nemu nih satu nih poin plusnya gitar ini. Harganya nggak mahal gitu loh. Cuma 3,6 juta. Itu pun sama ampli ya. Anggaplah kalau amplinya sejuta ini cuma 2,6. Itu belum sama aksesoris-aksesoris lain deh. Anggaplah itu 600.000. 2 juta lah anggaplah gitar. Ini tremolonya stabil. Terus playability-nya juga enak. Soundnya juga, soundnya not bad lah. Ini soundnya bener-bener apa ya, resemble Stratocaster gitu. Bener-bener rasa Stratocasternya tuh ada. Jadi walaupun dia harganya murah, walaupun ini bukan Fender, ini Squier, walaupun ini by Fender ya. Saya tadinya mikir di harga segini, itu rasa Stratocaster-nya udah nggak terasa lah. Tapi ini rasa Stratocaster-nya kerasa banget. Oh ya, untuk sound-nya kita coba sound pickup-nya satu-satu ya. Sekarang kita coba di pickup bridge, ini sound-nya clean ya. Di bridge-nya ya, bridge pickup-nya. Terus kita coba yang di middle pickup. Jadi posisi, ini kan 5 switch-nya 5 posisi ya. Jadi ini kita posisi 1. Terus ini sekarang posisi 3. Posisi 3 itu dia di pickup yang middle, yang tengah. Belum dibuka. Sekarang kita coba di neck ya. Ini yang posisi pickup paling belakang. Nah, sekarang ini nih, sound ajaibnya Strato tuh ada di posisi 2 sama di posisi 4. Kita coba sekarang di posisi 2 ya. Jadi posisi 2 itu yang jalan pickup bridge sama pickup middle. Oke, itu posisi 2-nya ya. Sekarang posisi 4. Switch nomor 4. Oke, itu tadi soundnya. Nah, posisi 4 ini dia yang jalan pickupnya itu posisi middle sama posisi neck. Nah, dia soundnya. Itu sound ajaibnya Strato tuh. Dan di gitar ini, sound-sound tadi itu bener-bener resemble banget suaranya Stratocaster. Jadi bener-bener... Kemudian Om juga pakai, pernah pakai ya. Sekarang sih lagi enggak, tapi pernah pakai Fender Stratocaster. Dan ini suaranya... Ya tetap rasanya suara Strat. Ya memang nggak sama banget sih. Nggak mungkin juga kan sama yang Fendernya sama persis gitu sih nggak. Tapi rasa Stratocaster-nya tuh ada. Tetap ada. Jadi kalau kalian memang hobinya atau gitaris favoritnya itu gitaris yang pakai Stratocaster, kayak misalnya kalian favoritnya Stevie Ray Vaughan atau
Mungkin kalau di Indonesia favorit sama Eros, walaupun Eros lebih sering pakai Tele ya, tapi kan kadang-kadang pakai Strato juga. Atau kalau misalnya suka yang metal-metalnya, suka Ingwi, suka Iron Maiden gitu. Itu kan mereka pakai Strato dan sound Stratonya distinct banget. Nah, kalian bisa pakai gitar ini nih, bisa masih ngejar lah sound-sound mereka, tinggal setup ininya aja, setup soundnya aja yang penting. Oke, cukup ya tadi penjelasannya untuk gitarnya. Sekarang kita masuk ke amplifiernya. Nah, karena ini udah dapat amplifier juga dan ini dapat amplifiernya mereknya Squier juga ya. Oke, ini amplinya 10 watt. Dia basic sih nih amplinya ya. Dia basic, dia nggak ada reverb, nggak ada modeling. Tapi justru karena nggak ada modelingnya, nggak ada digital. Ini ampli purely analog. Jadi sirkuitnya dia nggak ada sirkuit digitalnya sama sekali. Dia bener-bener murni analog, nggak ada bantuan digital. Biasanya kalau ampli zaman sekarang tuh dia modelingnya kan, jadi dia bisa mirip ampli mana, mirip Marshall, mirip Mesa Boogie biasanya, mirip TV, mirip macam-macam lah tuh kalau biasanya kalau kayak ampli-ampli modern kayak Vox atau Roland tuh dia biasanya ada modelingnya. Tapi ini nggak. Ini murni analog dan ini soundnya ini sama gitarnya. Om nggak bukan bagus-bagusin karena Om lagi review produk ini, tapi ini Om jujur bener, ini bener-bener ya rasanya ampli Fender tuh kayak gini gitu loh. Oke, buat kalian yang mungkin favoritnya Marshall atau Mesa Boogie mungkin bisa nggak cocok atau gimana, tapi kalau buat yang suka sound Fender, ini soundnya Fender banget. Ini bener-bener sound Fender banget, clean-nya itu glassy, jadi bener-bener sparkle gitu clean-nya. Apa bahasa Indonesia sparkle gitu ya? Kan mencering gitu loh clean-nya itu. Ini tuh bener-bener kayak versi mininya dari Fender Twin Reverb. Glassy-nya, terus attack-nya, sound-nya tuh bukan sound clean yang fat gitu, tapi dia sound clean yang twangy gitu loh. Twang banget. Tuh, twangy-nya dapet lah. Yang memang nggak so-twang, kita nggak bisa ngomong ini sama Twin Reverb ya, karena konstruksinya beda. Ini solid state by the way. Kalau Twin Reverb itu tube ya, tabung. Tapi tetap dapat twangy-nya tuh dapat, glassy-nya tuh dapat. Terus dia ini amplinya sebenarnya satu channel, tapi dia ada overdrive ya. Jadi dia volumenya nggak terpisah. Dia kontrolnya ada volume, ada ini treble sama bass. Jadi dia simple aja, nggak ada yang dual channel atau gimana. Equalizernya cuma ada dual band dia, treble sama bass. Terus dia juga ada, tadi saya bilang dia nggak pakai, dia bukan dual channel tapi dia ada overdrive-nya, jadi ada built-in overdrive-nya. Jadi kalau mau yang main distorsi masih bisa di ampli ini. Kalau misalnya kita nggak beli lagi efek pedal distorsi itu atau pedal overdrive, cukup pakai yang di ampli ini bisa. Dan dia ada dua colokan di sini, ada dua lubang-lubangan ya kan, lubang-lubangan. Dia ada dua lubang-lubangan di sini. Selain buat ini kan buat input gitar ya. Nah, dia ada satu lagi, dia buat aux. Buat aux ini kalau kita mau colokin handphone atau colokin iPod gitu. Masih ada nggak yang tahu iPod ya sekarang? Nah, atau MP3 player atau MP4 player tuh yang 100 ribuan itu bisa masuk sini. Tinggal colokin aja pakai kabel aux nih ke sini. Jadi kalau kalian mau ngejam sama kalian di rumah gitu lagi WFH, PPKM ya kan, bosen ngapa-ngapain, mau keluar takut COVID ya kan, mau pacaran nggak punya pacar, mau whatever di rumah diem aja nggak ada kegiatan, colokin aja ke sini, download backing track, main, udah berasa ngeband. Besok keluar aja dari band, tinggal main aja di rumah. Udah lebih enak kan, nggak ada drama-dramanya. Jadi ini buat nyolokin device kalian. Terus juga ada pons-nya. Nah, pons ini buat latihan pakai earphone ya. Jadi karena ini amplinya kecil tapi suaranya suaranya keras gitu loh. Ini kalau di fullin tetangga ngamuk gitu loh. Jadi kalau kalian yang tinggal di apartemen atau tinggal di kos-kosan gitu kan nggak mungkin ya pakai ini diputer gede-gede jam 12 malam gitu kan. Kalian bisa didatangin Pak RT gitu. Jadi ya ini fungsinya kalian bisa pakai earphone. Jadi lebih private lah. Ini amplinya speakernya kayaknya 6 inch ya. Mungkin sekitar 6 inch nih speakernya. Dan dia ini bahannya tweed ya. Kayu tapi dilapis kulit gitu, tweed istilahnya kalau di ampli Fender ya. Terus dia close back, jadi belakangnya tuh ketutup. Jadi respon bassnya tuh lebih. Nah ini agak beda. Biasanya ampli Fender itu open back, tapi ini close back.
Jadi respon bassnya tuh lebih solid gitu. Which is ini jadinya masih bisa buat main rock. Oke, sekarang kita coba aja ya untuk soundnya. Clean-nya kan tadi udah denger ya, pas Om cobain pick up-nya tadi. Sekarang Om mau coba untuk drive-nya ya. Kalau drive tuh enaknya pakai bridge pick up aja, karena lebih wow. Nah sekarang kita coba, ini channel drive-nya ya. Ini drive-nya saya taruh di jam 12 dulu deh. Ini drive-nya separuh ya. Oke, itu tadi pakai di settingan jam 12 ya. Sekarang saya fullin. Oke, jadi tuh untuk sound drive-nya ya. Ini settingannya tadi pas treble-nya. Ini amplinya rada treble ya, jadi saya lebih treble-nya saya agak roll off sedikit karena buat ngejar distorsinya supaya lebih padat. Dan ini karakter drive-nya itu lebih ke overdrive sebenarnya, bukan distorsi ya. Jadi ini kalau untuk main-main kayak rock and roll, blues, klasik rock ini dapat banget. Tapi memang kalau buat ke metal agak berat. Kalian mungkin mesti boosting ya, pakai pedal lagi satu. Tapi kalau nggak yang metal-metal amat sih, masih rock gitu-gitu atau all round, masih aman pakai ampli ini. Soundnya amazing juga ini ampli. Punch-nya dapet, terus drive-nya lumayan solid ya, lumayan gain-nya tuh ngebungkus gitu loh. Bukan yang biasanya ampli kecil gini tuh agak dangdut suaranya, tapi ini sama sekali nggak dangdut. Tadi nggak ada rasa-rasa koplonya tuh gak ada gitu. Ini bener-bener rasanya rasa Fender gitu, Rosso Fender. Ampli ini Om rekam pakai mikrofon ini, Altron PM57B. Ini Om langsung direct ke sound card, masuk ke DAW ya. Ini todong pakai jarak segini nih. Ini on axis nih todongnya. Langsung di pusat speakernya. Dan karakter suaranya kayak tadi, sound gitarnya sama sound amplinya tuh nyambung gitu loh. Package gitar kan ada beberapa ya, gitar package kayak gini ya. Itu kadang-kadang gitar sama amplinya itu nggak nyambung. Karakter gitarnya apa, si amplinya apa. Ini tapi ini ngeblend banget nih gitar sama si amplinya. Jadi kalian dapat barang yang berkarakter gitu loh. Oke, nah sekarang gimana kesimpulannya menurut Om? Jadi menurut Om ini dengan harganya 3,6 ini worth it banget. Gitarnya playability-nya oke, soundnya oke. Kualitasnya not bad untuk harga segitu. Oke, ini bukan gitar mewah memang. Kita nggak dapat gitar yang mewah gitu, tapi dengan harga segitu ini gitarnya udah ready. Terus ini dapat amplifier yang juga amplifiernya bukan amplifier asal-asalan gitu loh. Biasanya package gini amplifiernya ya udah asal bunyi aja. Ini enggak. Ini dicari yang karakternya dia sesuai sama gitarnya, jadi dia mensupport gitarnya. Dimana karakter gitarnya itu lebih keluar. Jadi buat kalian yang pemula atau yang nyari gitar harga terjangkau, tapi branded ya, tapi original. Gitar ini, Squier Guitar Pack ini worth it banget sih. Kita dapetnya bukan barang yang balabal lah istilahnya. Jadi kita dapat barang yang bener-bener memang barang dibikin dengan quality control yang sangat baik gitu. Nah sekarang kalau mau cari gitar ini kalian carinya kemana? Kalian bisa cari di GH Music Store. GH Music Store itu linknya ada di deskripsi. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!